Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, silakan berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas saja. Silakan Mas Pram, sudah bergabung tadi. Ya baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini agar ilmu yang kita dapat bermanfaat, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Pram. Kalian sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Yang masuk meskipun 22 orang tidak masalah, tetap semangat, nanti insya Allah yang lain akan segera menyusul. Pada hari ini kita akan belajar mengenai neraca saldo. Tapi sebelum kita belajar neraca saldo, minggu lalu kan sudah saya jelaskan tentang apa? Taskia mungkin. Memposting ini Dari jurnal umum. Dari jurnal umum. Jadi buku besar itu kumpulan masing-masing akun dari jurnal umum. Semuanya harus diposting. Sudah, Bu. Sudah. Jadi pada hari ini kita tetap belajar pada materi tetap pada 3.3 yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Namun materi kita kali ini adalah yang di atas ini, neraca saldo. Nah, sebelum kalian mempelajari neraca saldo, alangkah baiknya kita mempelajari tujuan pembelajaran kita. Di sini kalian akan mengembangkan sikap 4C, yaitu 4 berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreatif. Ada indikator pencapaian yang harus kalian laksanakan, yaitu yang pertama mendeskripsikan pengertian neraca saldo, dan yang kedua menyusun neraca saldo berdasarkan hasil posting. Nah, ini dilihat tayangan ini dulu. Apa sih neraca saldo itu? Bisa terlihat. Adalah suatu daftar daftar saldo dari seluruh rekening yang ada dalam buku besar pada suatu saat tertentu. Apa sih manfaat neraca saldo? Yang pertama, untuk memberikan informasi yang valid untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua, untuk mengumumkan keseimbangan jumlah debit dan kredit yang ada dalam buku besar. Dan yang terakhir, sebagai ringkasan dari akun-akun pada buku besar. Ada gambaran nggak sih? Nah, neraca saldo itu nanti seperti apa? Mungkin Mbak Amel. Keuangan bener nggak, Bu? Kayak Gimana? Neraca saldo adalah bagian dari laporan keuangan. Bagian dari laporan keuangan. Jadi ya, coba saya cek dulu. Ganin. Saldo normalnya kas ada di sebelah mana? Kas ada di sebelah debit ya, Bu. Debit karena dia termasuk aktiva. Gampang banget kan? Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada contoh neraca saldo. Lihat itu di sisi debit sama sisi kredit balance kan? 10.080.000. Ini yang sudah kalian kerjakan di buku besar kemarin. Saldonya seperti ini, 10.080.000. Antara sisi debit dengan sisi kredit ini sama. Bagaimana cara membuat ini? Saya beri contoh ya, kalian buat juga pada kemarin. Lihat di sisi kas itu ada saldo sebesar berapa? Amel, Diandra, ada kas saldo terakhirnya itu berapa? 50 apa 45? 45. Oke, dikit dulu 45 itu. Cek itu di sebelah debit atau kredit. Debit ya. Ada nama akunnya kas tadi. Debit ya 45, betul ini? Betul. Di urut nomor akun ya, jangan setelah kas pendapatan, tapi urut dulu dengan nomor akun 1. Masih ingat kan 1 itu untuk aktiva, diurutkan dulu. Saldonya sudah balance seperti ini. Yang belum jelas silakan boleh bertanya.
Bu, saya mau bertanya, Bu. Boleh. Ayo Mas Pram. Bu, semisal utang ada dua itu bagaimana, Bu? Gimana? Hutang? Semisal utang ada dua. Hutang apa? Ibu, bentar, Bu. Hutang apa? Hutang ada dua. Misalnya gini Mas Pram, kita kan punya transaksi perusahaan kita, perusahaan jasa, kita punya hutang kepada pihak lain, itu namanya hutang usaha. Sedangkan kalau misalnya Mas Pram itu membuat usahanya tambah besar, meminjam uang di bank, itu nanti bukan hutang usaha namanya, tapi hutang bank. Begitu Mas Pram. Oh ya, Bu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Bu. Ini ada, nanti kita main aja, kuis aja, kita games biar kalian santai, relax gitu ya. Oke, sebentar saya. Ada yang mau memilih soal? Pilihan soalnya ada dua, ada benar atau salah. Jadi tinggal menjawab benar atau salah dan jawaban pendek. Aulia, pasti ini Aulia. Ayo Aulia. Aulia dari kemarin kan aktif sekali, gitu. Nanti dapat poin plus. Oke. Aulia, ada soal dua, ada benar salah atau jawaban pendek. Kamu yang pilih yang mana? Benar salah atau jawaban pendek? Nek benar salah tinggal jawab benar atau nomor berapa? Nomor berapa? Kita connect aja kok di sini. Dua aja, Bu. Nomor 2. Oke, saya buka ya soalnya nomor 2. Duh, gampang banget kan ya? Apa jawabannya Aulia? Benar, Bu. Saldo normal akun kas adalah di debit. True or false? True or false? True. True. Kita cek jawabannya. Saya, Bu. Loh kan ya, ini gak ada yang tepuk tangan, Masya Allah, tepuk tangan ta. Bener loh jawabannya temennya. Oke. Sekarang berkelompok. Saya bagi ya, sesuai kesepakatan. Kalian tadi bilang dibagi Bu Erna, oke. Ini anggota kelompoknya. Sudah kelihatan itu? Ada kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 9. Ada tugas kelompok itu ada di halaman 18, cuma soalnya ada di halaman 19. Ya, nanti kan tadi kita sudah membagi anggota kelompoknya 4 sampai 5 orang, sudah kita bagi. Lalu kalian diskusikan sekarang, diskusikan secara virtual 5 sampai 10 menit ya. Lalu nanti hasil diskusi dan perwakilan kelompoknya nanti menyampaikan setelah 10 menit ini. Oke. Buku besarnya ini kemarin akan didiskusikan. Tadi kan materi neraca saldo itu hanya mencatat saldo akhir dari masing-masing buku besar. Yang didebet ya didebet saldonya, yang dikredit ya dikredit. Tentu dengan atau abaikan dulu tadi ya saldo normal tadi. Nanti insya Allah semuanya bersaldo normal kok. Mak silakan didiskusikan. Kelompok 2 sampai kelompok 9 mungkin ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Beberapa menit lagi nanti kalian presentasikan diskusi kelompok virtualnya. Sudah cukup ya diskusinya? Sudah ada yang selesai dari kelompok 1 sampai kelompok 9. 1. Untuk akun kas saldonya berapa? Lalu Untuk saya ya, Bu. kelompok 1 siapa? Ainaya. Saya Ainaya, Bu. Kelompok 1 itu Amel, Naya, Nanda, Asil, sama Damon. Nah, nilai kasnya berapa? Nilai kasnya ada di debit 2.125.000. Piutang usahanya? Piutang usahanya di debit 1.300.000. Oke, stop itu dulu. Saya keep jawabannya sampai situ dulu. Jawaban akhirnya berapa di sebelah debit dan kredit? Kelompok 1. Jawaban akhirnya Bu bentar.
Jadi dari kas hingga beban penyusutan peralatan totalnya berapa? Oh, 10.080. Totalnya berapa untuk kelompok 1? Nanti 80. saya cek dengan kelompok 10 yang juta 80.000, Bu. 10.080.000. Kreditnya? Sama. Kreditnya sama 10 juta 80.000. Oke, sama ya jawaban kelompok 1 hingga kelompok 9. Tadi sudah Ya, ditulis sama. belum jawabannya? Sudah ditulis semua untuk perwakilan saja tadi. Semua, Bu. Semua. Nanti itu ya jawabannya itu meskipun tugas kelompok ini tapi nanti kalian upload di Google Classroom ya. Jawabannya itu. Iya, Bu. Ini kan ada post-test. Post-testnya itu sudah ada di Google Classroom juga linknya. Nanti silakan dikerjakan ya. Bu Erna ingin salah satu membuat kesimpulan dari materi kita hari ini. Ya, Bu. Jadi neraca saldo itu kumpulan dari saldo-saldo yang ada di buku besar. Ya, jadi di neraca saldo itu harus sesuai dengan saldo normal. Begitu. Saldo normal. Ada lagi kesimpulannya? Di bagian aktiva itu saldo normal debit, kalau kewajiban lalu pendapatan itu di kredit, privat ada di kredit, terus beban juga ada di debit. Gitu. Terus? Sudah, Bu. Sudah. Oke, benar sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Mbak Aulia bahwa neraca saldo itu berisi dari kumpulan saldo akhir dari masing-masing buku besar. Jadi saldonya insya Allah itu pasti akan saldo normal. Sedangkan saldo normal itu sendiri adalah yang di aktiva, tentu saldo normalnya di sebelah debit. Kalau pasiva itu bisa hutang, bisa modal, saldo normalnya ada di kredit. Namun untuk privat itu saldo normalnya adalah di sebelah debit karena mengurangi modal kita. Lalu pendapatan saldo normalnya di kredit, sedangkan beban saldo normalnya juga di debit. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk pembelajaran kita saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk mengerjakan post test. Linknya sudah ada di Google Classroom. Nanti maksimal sampai jam berapa ya? Sampai jam 3 lah. Nanti saya buka sampai jam 3. Setelah jam 3 nanti kalian nggak bisa lagi membuka, secara otomatis akan tertutup. Untuk penugasannya LKPD-nya diselesaikan ya. Tadi kan sudah dikerjakan LKPD yang kelompok. Untuk yang LKPD individual juga silakan diselesaikan. Selain mengerjakan LKPD, jangan lupa untuk sedikit dibuka-buka ya untuk materi berikutnya tentang jurnal penyesuaian. Oke. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Untuk Mas Pram, silakan dipimpin doa penutup terlebih dahulu. Karena pembelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita menutupnya dengan berdoa agar iman kita dapat bermanfaat. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kalian tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk cuci tangan dan pakai masker kalau keluar rumah. Dan saya harap jangan terlalu sering keluar rumah jika tidak penting-penting banget. Oke, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.